Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya lagi pertanyaan dari Karvian Setiaji. Maaf Pak, mau nanya, untuk jalur prestasi itu per prodi diambil berapa orang ya Pak? Jadi kalau per prodi bukan berapa orang ya, tapi prosentase. Karena kalau prodinya jumlahnya, kuotanya atau daya tampungnya banyak, tentunya juga lebih banyak. Tetapi kalau yang daya tampungnya sedikit, tentunya juga sedikit. Jadi prosentase. Karena masing-masing prodi juga daya tampungnya berbeda ya Pak ya? Betul, berbeda. Nggak sama. Nah tadi kalau mungkin mau lihat daya tampungnya atau seputar yang masuk lewat SM berapa, lewat UTBK, lewat SNMPTN berapa itu ada di webnya UPN Tribunars. Nah selanjutnya dari Selfie Rapa, kuota sama teknik geologi, kuota SM maksudnya. Saya kira SM itu sama ya. maaf. Kuota SM Teknik Geologi berapa ya Pak? Oke, untuk kuota teknik geologi, ya teknik geologi itu daya tampungnya 130, kalau sudah diisi 20 sama 50, itu 70 berarti tinggal 30. Kalau 30%-nya 130, 100%-nya dari? sekitar 42 ya. 42. Oh iya. Matematikanya lupa saya, nggak bisa menghitung. Oke, terima kasih Pak Hendro. Ini pertanyaan lagi. Oke, ini dari mana nih sebentar. Ada lagi nih Prasetyawan. Pak, bagaimana ya Pak soal UKT di UPN? Baik, ini Prasetyawan. Ya, dari mana Prasetyawan? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke, UKT. Ya, baik, UKT uang kuliah tunggal. Ini yang menjadi sebuah diskusi yang lagi anget ini ya. Turun UKT bukan itu ya. Tetapi UKT itu adalah uang kuliah tunggal, ya. Itu bagaimana di UPN? Lah nanti dilihat kemampuan dari orang tua mahasiswa, Mbak Noris. Jadi kita menetapkan UKT 1, UKT 2, UKT 3 itu sesuai dengan kemampuan orang tua. Jadi nanti tolong ketika mengisi data, itu data yang diisikan itu benar-benar. Ya, jadi jangan data diisikan itu kalau pas mau daftar pendapatan orang tuanya dinaikkan. Jangan. Ya, kenapa? Karena kan dasarnya kan nanti dari situ. Tetapi kita juga melihat nanti rekening listriknya itu juga harus cantumkan. Iya, rekening listrik, rekening telepon, kita kan bisa melihat itu golongan berapa nanti. Tetapi ini ada menjadi sebuah fenomena. Ini saya cerita Mbak Noris, ini kejadian. Kemarin itu mau ikut menurunkan UKT atau bidik misi. Saya lihat ketika antri mau mengambil jaket alma mater, itu membawa handphonenya itu smartphone. Wih, kok ini saya amati, kok ada yang bidik misi smartphone, terus saya lihat terus, loh kok keluar dia dijemput mobil. Tapi saya positif thinking, jangan-jangan naik Grab ini ya. Nah itu. Harus selalu positive thinking begitu Pak. Ini Pak ya harus sesuai dengan kemampuan orang tua. Nah itu tapi tadi mungkin untuk tagihan listrik, rekening dan lain sebagainya itu nanti diupload atau diunggah ketika dia sudah dinyatakan diterima begitu Pak ya? Ya, jadi kan nanti ada untuk menentukan UKT-nya Mbak, pada saat pendaftaran sudah sebenarnya. Nah, tetapi sebenarnya kita sudah ada mekanisme ini untuk sanggah UKT. Jadi calon mahasiswa itu kita beri mekanisme sanggah UKT jika memang benar-benar pada saat sudah diterima itu ada istilahnya kondisi yang baru. Misalnya yang membiayai atau orang tuanya atau wali yang membiayai itu meninggal. Berarti ini kan kondisi baru. Dan ini bisa mengajukan sanggah UKT. Nanti UKT-nya bisa turun. Jadi istilahnya temuan baru lah. Mungkin ini boleh disebutkan range harganya Pak. Kalau di UPN itu dari UKT terbawah sampai yang paling ini ada berapa itu Pak? Oke. Kalau UKT 1 golongan 1 itu 500.000. Ya kan 500.000. Paling tinggi itu UKT 10. 15 ya, UKT 15 ada. 11, UKT 11. UKT 11 itu 12 juta kemarin. 12 juta. Berarti range harganya sekitar mulai 500.000 sampai 12 juta begitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Oh, sama dari Cama Bajawa. Terima kasih sekali Cama Bajawa selalu memberikan pertanyaan ya. Saya senang ini. Menghibur soal pertanyaannya. Oke, maaf Pak, bagaimana menghubungi kantor UPN ya Pak? Sejak bulan kemarin belum ada balasan dari pesan pribadi yang saya kirim Pak. Oke. Jadi begini, kalau menghubungi UPN itu bisa di nomor teleponnya 486733 atau di nomor WhatsApp-nya.
kita sebenarnya sudah punya tim humas. Ya, kalau boleh dicatat ya tim humas yang bisa dihubungi. Saya nggak hafal nomornya. Ini bisa saya anukan ya Mbak, apa namanya? Bacakan ya. Nanti boleh menghubungi ini. Saya minta ini bisa menjawab 24 jam ini. Harusnya loh ya. Ini bisa dicatat ya. Tim humas UPN itu 0811 2656 484. Boleh diulang sekali lagi, Pak? Saya ulangi, 0811 2656 484. Ya, Oke, itu tim tadi humas UPN. buat Cama Bajawa Itu silakan. WhatsApp juga bisa. WhatsApp ya Pak ya? Ah. Dan 24 jam itu silakan tadi Ya, kalau mau 24 jam. bertanya langsung saja ke hotline yang sudah dibacakan tadi. Ini ada lagi nih Pak, mau tanya sekali lagi dari Pradistia. Untuk sistem penilaian UTBC, apakah memakai sistem IRT seperti UTBK atau jika benar plus 4, jika salah minus 1? Jadi kita nggak ada minusnya, salah. Ya, jadi kalau benar kita berikan poin, kalau salah 0. Ya, jadi nggak ada minusnya. Tidak ada mencari dari kesalahan orang lain, nih benar bagus Iya, sekali. kita nanti kalau salah semua malah minus nanti. Iya, Pak. Oke. Nah, ini sudah tidak ada yang bertanya lagi, Tribuners? Masih ada yang mau bertanya? Sudah? Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, boleh dong Pak dikasih kiat-kiat lolos bagaimana sih Pak supaya masuk UPN? Karena tadi juga banyak sekali yang berminat, yang bertanya-tanya untuk bisa masuk UPN ini Pak. Ya, baik. Jadi kiat-kiat bagaimana sih bisa diterima di UPN? Ya, satu, tentunya harus belajar ya adik-adik atau teman-teman mahasiswa harus belajar. Belajarnya jangan mau ujian, besok ujian, nanti malam belajar sampai pagi. Pas mau ujian, ketiduran, nggak jadi berangkat. Jangan. Ya, jadi sudah disiapkan dulu materi-materi belajarnya dan juga jaga kondisi kesehatan. Kenapa? Karena kalau memang sudah capek, sudah lelah, nanti tidak akan bisa berkonsentrasi. Jadi kuncinya satu belajar, yang kedua jaga kondisi kesehatan, terus selalu berdoa. Dan yang paling penting, yang terakhir ini penting sekali Mbak, sebelum berangkat ujian, mintalah doa restu kepada orang tua, terutama kepada ibu. Saya ulangi, terutama kepada ibu, kepada ibu. Jadi 3 kali harus sungkem kepada ibu sebelum berangkat untuk berjuang tes di UPN. Ya, baru kepada Bapak. Ya, jadi sekali lagi apapun usaha Anda itu harus mendapat restu dari orang tua. Itu Mbak kiat-kiatnya. Terima kasih Pak Hendro, terima kasih juga untuk Tribuners yang sore hari ini sudah meramaikan live streaming Tribun Jogja. Terima kasih dan juga mungkin bagi Tribuners atau adik-adik yang tadi meninggalkan komentar ingin masuk UPN, selamat berjuang, semoga diterima di jurusan yang diinginkan. Terima kasih juga sudah bergabung Noris beserta dengan narasumber yang hadir pada sore hari ini. Pak Hendro mohon pamit undur diri. Terus saksikan program live streaming lainnya hanya di Tribun Jogja. Selamat sore dan sampai jumpa.